Halo semua, di video saya sebelumnya ketika saya share setup yang saya pakai, saya kan pakai Legion 5 Pro. Ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman ya tentang minimum spek yang bisa digunakan untuk kerja web development secara serius. Ada yang tanya kalau i3 itu bisa atau enggak, RAM-nya 4GB cukup atau enggak, terus i5 generasi keempat bisa atau enggak, ThinkPad seri ini bisa atau enggak, dan lain sebagainya. Dan terus terang saya nggak tahu karena saya kan nggak pernah nyobain semuanya ya. Cuman kalau mau cerita sedikit, dulu waktu awal saya mulai web development dengan serius, itu laptop pertama yang saya punya itu i3 generasi kelima, RAM-nya 6GB, jadi 4+2, jadi memang nggak terlalu optimal. Pakainya masih pakai harddisk 512 kalau nggak salah. Itu adalah laptop yang dipakai nge-freelance, itu nggak ada masalah. Tapi ketika saya bergabung ke 10up dan ngerjain project-project yang kelasnya enterprise, yang lebih serius, itu ternyata laptopnya nggak kuat. Karena laptopnya memang dari segi spek kurang ya, karena ada beberapa aplikasi yang harus diinstal di situ, enkripsi yang harus diaktifkan, jadi tambah berat lagi kalau pakai harddisk, nggak pakai SSD dan lain sebagainya. Akhirnya saya upgrade ke ThinkPad, setelah itu saya upgrade lagi ke Legion 5 Pro karena saya sekarang juga sering edit video ya buat YouTube. Nah, cuman memang laptopnya tuh berat karena ini memang laptop gaming ya, jadi beratnya itu 2,5 kilo, dan kalau bawa kemana-mana itu agak sedikit pegel ya, dan males aja. Karena bisa dilihat di sini di setup saya seperti ini ya. Ini ada beberapa kabel ya, kabel power, HDMI, USB-C untuk secondary display, kabel LAN, dan juga kabel USB untuk nyambung ke keyboard ya. Jadi ya itu agak sedikit merepotkan untuk dibongkar pasang setiap kali saya mau pergi, misalnya ingin sekali-sekali kerja di cafe atau kerja di rumah gitu ya. Agak males saja untuk bongkar pasangnya. Selain itu baterainya tuh cuma tahan sekitar 4-5 jam. Itu pun kalau nggak dipakai video editing ya, kadang bisa 5 jam lebih sih kalau dipakainya ringan-ringan, misalnya kayak cuma nonton YouTube gitu bisa. Tapi kalau dipakai kerja agak sedikit berat. Jadinya kadang kalau saya mau pergi bawa laptop ini mesti bawa juga chargernya, dan chargernya itu seperti ini, jadi berat sekali, gede ya, dan mungkin ada 0,5 kilo sendiri. Jadi semuanya itu total laptopnya 2,5 plus chargernya itu sekitar 0,5 kilo ya misalnya, jadi 3 kiloan lebih ya. Dan untuk solusinya, saya kan punya MacBook Air keluaran lama ya, keluaran 2017. Jadi ini MacBook Air yang masih Intel dan masih bisa diinstal Windows. Ini dia MacBooknya. Ini adalah MacBook Air 2017. Dan saya bisa bilang kalau laptop ini dengan spek yang ada saat ini itu spek yang cukup bagus dan bisa dibilang minimal ya, karena saya masih ngerasa agak sedikit lemot tapi masih aman untuk dipakai. Jadi kayaknya sih kalau saya ingin, kalau ada yang tanya spek minimal yang dipakai untuk web development untuk yang lebih serius seperti apa, itu saya bisa bilang kalau mungkin ini aja spek yang minimal menurut saya. Jadi ini MacBook Air tahun 2017, prosesornya itu menggunakan i5 generasi kelima, kalau nggak salah core-nya cuma ada 2, dan RAM-nya itu 8GB dengan menggunakan SSD. Ini sudah saya upgrade menjadi 512 dari 120 kalau nggak salah. Jadi pakai laptop ini aja. Tapi tentunya itu tergantung dari setup workflow yang kita pakai ya. Kalau kita nginstal aplikasi terlalu berat dan lain sebagainya, itu otomatis mungkin nggak bisa pakai laptop ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Dulu saya pakai i3 pun dengan RAM 6GB itu masih lancar, nggak pakai aneh-aneh deh pokoknya. Kalau di setup yang saat ini yang saya pakai sekarang ini untuk profesional ya, untuk ngerjain project-project kelas enterprise, itu bisa dengan setup yang pertama pakai WSL versi 2. Jadi install aja WSL di komputer kita dan semua dijalankan dari WSL, dari mulai Node, NPM, Composer,
dan lain sebagainya jalankan dari WSL. Dan untuk di laptop ini saya nggak pakai Docker karena menurut saya agak sedikit terlalu berat ya, karena harus ada Docker desktop yang harus diinstal di Windows-nya dan lain sebagainya, jadi agak sedikit males saya. Kemarin sempat saya install, saya uninstall lagi karena kok rasanya kok agak nge-lag gitu. Untuk local development, saya kemarin coba beberapa aplikasi ya. Saya coba dari XAMPP, terus local by Flywheel, dan juga beberapa aplikasi lain yang diinstal di Windows. Karena menurut saya kalau diinstal di Windows jadi sedikit lebih ringan, tapi ternyata semuanya gagal ya. Karena ketika kita menginstal aplikasi local development di server ya, di Windows-nya itu kedeteksinya sebagai Windows Server ya. Jadi untuk beberapa plugin itu ternyata tidak kompatibel ya. Jadi ada beberapa masalah di situ. Jadi akhirnya kemarin saya memutuskan untuk install WSL, semuanya di WSL. Jadi saya install yang simple aja dan jalan dengan baik, gak ada masalah. Dan saya cukup happy ya dengan setup yang ada. Dan saya jalankan semua dan semuanya bisa dibilang berjalan dengan cukup lancar. Itu aja untuk video ini ya. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.